Assalamualaikum. Perkenalkan, hello my student. My name is Miss Zia. You can call me Bu Zia. Oke, student bisa lanjut dengan pembelajarannya. Kira this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari belajar mengenai ASEAN. Oke student, sudah ready untuk belajar hari ini? Semoga kalian selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya anak-anakku. Tetap semangat meskipun kita tidak bertemu, tapi kita bisa berbincang dengan media yang lain. Nah, di materi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai negara-negara ASEAN. Bila ada materi yang kurang berkenan, nanti kita akan buka dengan sesi Google Meet ya anak-anak. Sesi tanya jawabnya nanti ada di sana. Nah, oke, kita bisa mulai. Mari belajar IPS mengenai negara-negara ASEAN. Anak-anakku, apa sih itu ASEAN? Pernah dengar? Nah, di permukaan bumi ini terdapat berbagai benua. Benua apa aja sih? Kalian pasti tahu. Udah mungkin lihat searching di internet atau berdasarkan info di pelajaran di waktu SD atau kelas 7. Benua itu ada benua Asia, ada benua Amerika, ada benua Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Nah, ASEAN itu ada di kawasan di benua Asia. Termasuk Asia mana ya? Ada yang tahu Asia mana? Yaps, betul. Daerah atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi apa sih ASEAN itu? Oke, mari kita pelajari. Sebelum ke materi inti, Ibu akan bahas mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6 tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama, kamu bisa menyebutkan kapan berdirinya ASEAN. Oke, lanjut. Yang kedua, kalian menyebutkan kembali negara yang memprakarsai atau yang mendirikan ASEAN itu sendiri. Nah, yang ketiga, kalian bisa menjelaskan letak geografis negara ASEAN. Oke, lanjut. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri bentuk ASEAN. Yang kelima, letak astronomisnya. Dan yang terakhir, batas-batas wilayah. Cukup banyak ya anak-anak, tapi Ibu yakin kalian itu anak-anak hebat, pasti bisa mempelajari materi ini dengan baik. Ya betul? Oke, Ibu rasa sudah cukup materi yang Ibu jelaskan di tujuan pembelajaran. Are you ready, student? Yes, you are ready. Ingat tujuan pembelajaran kita yang pertama itu tadi apa? Kamu bisa menyebutkan kapan berdirinya ASEAN. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan ASEAN itu apa sih? Pasti kalian bingung ya. ASEAN itu adalah organisasi yang beranggota negara-negara di Asia Tenggara. Kapan berdirinya anakku? Dia berdiri di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 anak-anak. Bangkok di mana sih anak-anak? Bangkok itu di Thailand ya. Selanjutnya yang kedua, di tujuan pembelajaran kedua apa? Masih ingat? Tujuan yang kedua adalah menyebutkan negara yang memprakarsai atau sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Terutama tentunya yang pertama negara apa anak-anak? Bisa lihat di layar, negara yang pertama itu adalah negara kita. Ya, betul, Indonesia. Selanjutnya negara tetangga yaitu negara Malaysia. Pintar anak-anakku. Yang ketiga siapakah anak-anakku? Itu Filipina. Yang keempat ada Singapura dan terakhir itu ada Thailand. Kalau
Oke, lanjut student. Dari benderanya kita lihat pertama itu ada bendera Malaysia, lanjut Thailand, Singapura, Laos, Indonesia. Berlanjut ke Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Dari logonya dan bendera-benderanya cukup bisa dipahami ya anak-anakku karena bentuk mereka pun berbeda-beda. Lanjut. Lanjut ya anakku ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Nah, di tujuannya itu apa sih? Kalian harus menyebutkan letak geografis ASEAN. Ayo coba lihat gambarnya. Letak geografis ASEAN itu apa sih? Oke, sebelumnya kamu harus tahu apa sih sebenarnya geografis itu. Sering dengar kan? Sering ada tugas, sebutkan letak geografis. Nah, letak geografis itu adalah letak sebuah wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Berdasarkan geografis, kurang lebih ASEAN terbagi menjadi dua benua dan dua samudra. Mungkin sama seperti Indonesia ya anak-anakku. Letak geografis ASEAN itu terletak di dua benua, ada benua Asia dan benua Australia. Good student. Dan kedua samudra itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, Ibu tampilkan ya di gambar peta. Dan letak ASEAN itu termasuk garis silang ya untuk perdagangan. Makanya ASEAN sangat berpotensi untuk kegiatan ekonomi ya, terutama by laut gitu kan. Bahwa negara ASEAN itu terbagi menjadi dua berdasarkan. Oke, negara ASEAN luas lautnya itu ada 5.060.100 km persegi, sedangkan untuk daratannya 4.817.000. Nah, berdasarkan itu kita lihat sendiri ya, wilayah laut dan wilayah daratannya itu lebih besar wilayah lautnya. Hanya ada satu negara ASEAN yang nggak punya laut anak-anak. Kalian tahu wilayahnya itu apa? Betul student, itu di Laos ya. Negara Laos tidak mempunyai laut. Nah, paham sampai sini anak-anakku? Paham ya? Tujuan pembelajaran yang keempat, kita lanjut ya, boleh? Yang keempat itu menjelaskan ciri-ciri bentuk ASEAN. Dari letak geografisnya, kita bisa lihat di petanya. Oke, student. Dibagikan dalam bentuk empat bentuk anakku. Bentuk compact. Apa sih bentuk compact itu? Yaitu bentuknya hampir seperti lingkaran. Ayo, negara mana kalau kita lihat peta yang bentuknya seperti lingkaran? Oke, betul, negara Kamboja. Paham anak-anak? Lanjut, dalam bentuk fragmented. Apa sih fragmented itu? Bentuk negaranya berbentuk kepulauan yang berpisah-pisah dengan laut. Apa sih wilayahnya? Ya tentunya negara kita ya Indonesia. Kalian lihat dong, dari Pulau Jawa dipisahkan dengan laut, dengan Sumatera, dengan Kalimantan, dengan Bali, dengan Maluku. Paham ya anak-anakku? Nah, dari bentuk lagi ada bentuk ketiga, elongate. Bentuknya memanjang. Negara mana di ASEAN yang bentuknya memanjang anak-anakku? Oke, dilanjut ya. Bentuk memanjang itu adanya contohnya itu adalah Vietnam ya, anak-anakku. Lanjut ke protut. Protut itu adalah seolah-olah memisah dari pusatnya. Di ASEAN itu contohnya ada Thailand dan Myanmar. Oke, lanjut ke letak astronomis ya anak-anak. Letak astronomis itu apa sih? Letak yang berdasarkan garis bujur dan lintangnya yang ada pada di peta. Kalau kalian lihat peta, suka ada garis yang horizontal dan vertikal, itu yang namanya letak astronomis. Nah, yang kita kenal dengan garis bujur itu apa sih? Garis bujur itu yang arahnya secara vertikal anak-anakku. Negara atau bagian-bagian dalam peta dibagi menjadi dua bagian.
dari bagian barat ke arah timur. Lanjut, lintang. Lintang itu arahnya horizontal, jadi bentuknya itu dari utara ke selatan. Oke, lanjut ya anak-anakku. Jadi letak astronomis itu 26 LU, 11 LS, 93 bujur timur, sampai 141 bujur timur. Lanjut, yang terakhir ya anak-anakku, ada batas wilayah. Dari utara itu ASEAN berbatasan dengan Cina, di timur itu dengan Papua Nugini, di barat itu ada India dan Bangladesh, di selatan itu ada Australia. Nah, materi kita sudah selesai anak-anakku. Setiap pembelajaran pasti ada tugas. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini di buku khusus IPS. Ibu tidak mau bukunya dicampur-campur ya, dan harus bersampul warna merah. Tugasnya apakah anak-anakku? Itu ada yang pertama itu bisa kalian lihat tanggal berapa ASEAN berdiri. Kedua, siapa tokoh perwakilan negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Ketiga, tuliskan letak geografis ASEAN. Keempat, jelaskan letak astronomis. Kelima, apa beda garis bujur dan lintang. Dan keenam, jelaskan batas wilayah ASEAN. Kamu kerjakan maksimal sampai jam 12 siang ya anak-anakku. Sekarang cukup dipoto saja di tugasnya, tapi di akhir weekend nanti Ibu mau bukunya dikumpulkan di sekolah ya. Oke anak-anakku, terima kasih.